Tentunya selamat tahun baru ya, siapa yang bersyukur kita dianugerahkan 1 tahun lagi, dan aku yakin teman-teman udah punya banyak resolusi, pengen ini pengen itu, banyak sekali kan gitu ya. Tapi aku dapat satu tema yang keren ya, tema tahunan di tempat ini, di gereja ini keren banget, tentang penggenapan ya, tentang fulfillment. Dan kita akan ke Titus 2 ayat 11 sampai 15. Teman-teman, kita akan konsentrasi di situ aja, waktu kita akan dihabisin di sini. Dan kita akan lihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada Titus. Ya. Di Titus 1 dulu, kita kesana dulu sebelum ke Titus 2. Di ayat 1-nya kita lihat salam dari yang nulis surat ini kepada yang kepadanya dia tulis surat ini. Kenapa kita penting untuk mengetahui hal ini, biar kita tahu konteksnya. Ya, ini orang ini siapa, terus kenapa ditulis seperti ini. Ya, di Titus 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ya, jadi surat ini dikirim untuk sebagai surat pastoral. Ya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ya, jadi semua janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan gak mungkin berbohong, dia Tuhan, bukan kita, bukan manusia. Ya, manusia masih bisa bohong, tapi Tuhan gak mungkin. Ya, dia Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya, membuat firman-Nya jadi nyata, membuktikan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Nah, ini penulis menjelaskan dia tuh siapa dan kenapa dia nulis surat ini. Dan baru di ayat 4 dikasih tahu buat siapa surat ini, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Rasul Paulus gak merit, berarti dianggap Titus seperti anak rohaninya, sama kayak Timotius. Ya, anak rohaninya Rasul Paulus cukup banyak. Ya. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya, baru kita ke Titus 2 mulai ayat 11 sampai 15. Di bawah judul perikop apa? Kalau di handphone ada judulnya, kalau dicontekan di depan nggak ada. Ya, makanya di HP-nya harus ada Alkitab, atau bawa Alkitab kayak saya. Saya bawa dua-duanya. Kenapa? Karena hari gini masih ada aja orang kalau ngeliat pendeta nggak bawa Alkitab, dia nggak mau denger khotbahnya. Masih ada. Jadi nggak apa-apa. Siapa tahu di sini masih ada yang kayak gitu. Ya, mungkin aja. Ya, kata siapa, anak muda udah pasti kekinian. Bisa jadi ada yang kekunoan, vintage. Bisa jadi. Nggak ada yang salah dari kekinian atau kekunoan. Yang penting kekanaan. Ya dong. Jadi nggak ada masalah. Mau kaku, mau rapi, mau urakan, mau trendy, mau kuno, nggak ada problem. Yang penting firman Tuhan yang dilaksanakan sehingga kita berakhir di Kanaan, tanah perjanjian. Ya, kekinian atau kekunoan nggak terlalu penting, jadi nggak usah diributin. Yang penting nyampe ke sorga. Ya. Titus 2 ayat 11 sampai 15 di bawah judul kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Apakah semua manusia dalam arti literal? Semua manusia yang percaya, ya dong. Yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau yang nggak mau percaya ya udah. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya Tuhan menyelamatkan semua, tapi kalau ada yang nggak mau diselamatkan ya udah, nggak selamat lah. Ya kan, keselamatan adalah pemberian, kayak hadiah. Hadiah cuma bisa diterima atau ditolak. Ya. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia yang percaya, sebenarnya itu judulnya. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena cintanya Tuhan, anugerah Tuhan sudah nyata. Artinya apa? Ini bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang cuma iman yang menurut lu atau menurut gue. Bukan. Ini sesuatu yang nyata. Dari mana? Bukti nyatanya itu seperti apa? Ini karena kita bisa jadi ikut Yesus tapi tetap miskin secara finansial. Bisa tetap sakit, walaupun udah berdoa, didoain, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, udah tumpang menumpang, pokoknya nggak sembuh-sembuh juga. Ya, bisa nggak gitu? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi apakah itu artinya Tuhan nggak mengasihi kita? Enggak. Buktinya bahwa Tuhan mengasihi kita dan bukti kasih karunia-Nya adalah apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Tercatat di sejarah. Jadi kalau ada yang nggak percaya, ya urusan dia. Dia cuma orang yang dablek doang, nggak percaya sejarah. Ini bukan doktrin kekristenan doang, ini ada di sejarah. Ya, Roma mencatat satu orang yang disalib tanpa salah. Tercatat di sejarah, namanya Yesus. Ya, jadi kalau, enggak itu yang diserupakan, itu kan menurut ngana. Itu kan menurut lo, bukan menurut sejarah. Ya.
Kalau dia diserupakan ketika dia disalib, pasti dia teriak-teriak dong. Gue bukan Yesus, woi, gue cuma dibikin mirip. Sebenarnya aku adalah. Kan gitu. Pasti dia teriak-teriak, tapi enggak. Di atas kayu salib dia yang difitnah sebagai yang dimiripin mukanya sama Yesus, malah berdoa. Menjelaskan bahwa siapa yang tergantung di sana beneran Yesus. Berdoa buat orang-orang yang nyalipin dia. Kalau itu orang yang dimiripin sama Yesus, nggak mungkin orang itu bisa berdoa kayak gitu. Kita aja pengikut Yesus masih susah buat berdoa kayak gitu. Ya kan? Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita aja masih struggle untuk berdoa seperti itu. Nggak mungkin ini yang dimiripin sama Yesus, ini pasti Yesus sendiri. Makanya 7 kalimat yang keluar adalah semuanya perkataan. Perkataan doa yang memberkati kita. Ini pasti Yesus, nggak mungkin bukan Yesus. Dan tercatat di sejarah, artinya apa? Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan apa? Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu ku persembahkan, seluruh hidupku di mezbahmu. 10 juta sebulan dilepas untuk panggilan Tuhan. 10 juta sebulan 2004 tuh gede loh. Nggak usah 2004, 2023 ya masih gede. 2024 nih, 10 tahun. Ya kan 2004, 20 tahun kemudian masih gede loh, 10 juta sebulan. Tapi dilepas untuk akhirnya 750 sebulan. Bukan 750 juta ya, 750 ribu. Ya. Itu gak ada perpuluhan itu. Minimal sejuta lah. Ya sejuta kan perpuluhan aja larinya ya. 10 juta, ini sejuta ya kan. Ini gak ada perpuluhan yang gak nyampe. Tapi cukup. Ya dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan yang kita tahu terlalu berharga dan gak bisa dibeli. Panggilan yang diarahkan kepada kita dan kita cuma bisa jawab iya atau tidak. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah dibuktikan, cintanya Tuhan sudah dibuktikan. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya teman-teman, aku tergoda untuk, karena ada waktu kayaknya, saya nggak tahu ini berapa lama nih durasi saya. Tapi ini yang saya tahu, saya tergerak untuk ke Ibrani 12. Ini nggak ada di catatan nih. Ibrani 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Ya, Ibrani 12 mulai ayat 5. Ayatnya bilang apa? Dan apa? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Atau lebih tepatnya gini, sudahkah kamu lupa atau ingatkah kamu kepada nasihat yang diberikan seperti seorang ayah menasehati anaknya sendiri? Itu maksudnya. Nangkep ya? Apa isi nasihatnya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan ya, kalau diomelin sama Tuhan. Jangan ilfil. Dan itu putus asa kan itu. Ilfil. Jangan ilfil. Kenapa? Karena Tuhan menghajar, perhatiin kata-kata ini. Orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Teman-teman, aku tadi pengen bikin kaos. Tulisannya gini, dihajar karena disayang. Tapi nanti gak ada yang beli. Dan makanya kemungkinan besar bisa ditangkap sama Komnas HAM Perlindungan Anak. Ya. Dihajar karena disayang. Ini bukan satu teologi yang populer. Gak ada yang suka, tapi ada di sini. Ya, makanya seperti yang tadi ditulis Rasul Paulus kepada Titus, ia mendidik kita. Dia menghajar kita. Mengajar dan menghajar, kan itu kan melibatkan dua. Yang mengajar lewat mulut, menghajar pakai tangannya. Kan gitu. Tujuannya apa? Ada tujuannya. Yang jelas apa alasannya kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia sayang. Aneh kan? Kita selalu berpikir waktu diomelin tuh karena kita, oh ini sentimen nih orangnya sama gue ngomel mulu. Lo ternyata diomelin tuh karena disayang loh. Kalau gak disayang didiemin. Ya lu mau ngapain kayak bodo amat, terserah lu lah. Ya, berapa banyak orang yang baru sadar bahwa diomelin sama Tuhan. Kalau dengar firman tersinggung, kok pendeta ngomongin gue terus nih. Lah siapa kenal kagak saudara bukan, gue aja baru sekali kemari. Gimana caranya gue ngomongin lu, jangan GR deh. Tapi gini, kenapa lu dengarnya sebagai sebuah nasihat, sebagai sebuah teguran? Karena Tuhan sayang sama lu. Ya kan?
Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, kalau kamu harus didisiplin, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ini kalau diomelin, dinasehatin, didisiplin, ya dididik, bahasa tadi didikan lewat ajaran dan juga hajaran termasuk itu. Disiplin, bahasa didikan itu sebenarnya disiplin. Ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang nggak dihajar oleh ayahnya? Di mana ada anak yang nggak didisiplin, dididik sama ayahnya? Ayat 8, tapi jika kalau kamu bebas dari ganjaran, kalau lu nggak pernah didisiplin, yang harus diderita setiap orang sebenarnya, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Bahasa aslinya anak-anak haram, lu bukan anak yang benar-benar anak. Kalau lu nggak diapa-apain sama Tuhan. Nggak pernah didisiplin, nggak pernah dididik. Tapi karena lu anaknya, lu dididik. Because He love you as His own children. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, ayat 9, kita beroleh ganjaran karena kita benar-benar anaknya. Kita didisiplin. Dan mereka kita hormati karena kita didisiplin oleh mereka. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ini bukan kita harus bersyukur kita dihajar, berarti kita dianggap anak sama Tuhan. Ya, bisa nggak sebenarnya didiamin aja dengan kehidupan sendiri yang apa hambanya yang bersaksi tadi, bisa nggak dengan kehidupannya sendiri yang udah mapan dengan 10 juta per bulan? Bisa kan, tapi Tuhan nggak membiarkan itu. Dia pengen kita masuk dalam rencananya untuk menggenapi maksudnya dalam hidup kita. Sebenarnya kan Tuhan bisa biarin aja, tapi karena dia terlalu sayang, dia nggak biarin aja. Nah ini yang nggak populer nih. Di umur-umur segini lagi bete kalau diomelin kan. Bawel banget nih. Ternyata dibawelin tuh gara-gara disayang. Seberapa sayang seorang sama kamu kelihatan dari seberapa bawelnya dia. Ya. Nah kita nyembah Tuhan yang lumayan bawel. Tebel loh ini. Ya. Dari sini aja lu tahu dia sayang sama lo. Oke. Kalau dia nggak sayang sama lo, cuma 1 lembar A4 bolak-balik. Nggak mungkin segini banyak ribuan lembar, ratusan ribu ayat, nggak mungkin. Ini menunjukkan betapa dia terlalu sayang. Right? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Tujuannya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, ayat 11, walaupun apa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, kalau kita lagi didisiplin, diomelin, dihajar, ya tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Nggak ada orang yang senang diomelin, nggak ada orang yang senang didisiplin, dihukum, nggak ada. Tapi apa? Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, ayat 12, sebab itu apa? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13, luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi jadi sembuh. 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 10 tadi bilang apa? Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau didisiplin sama Tuhan, Ia mendidik kita buat kebaikan kita. Kita balik ke Titus tadi. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa? Bedanya sama kafir apa? Kafir sama fasik. Orang Kristen harus bisa bedain. Kafir adalah yang nyembah yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan tapi disembah. Nah itu masuk kategori orang kafir yang menyembah yang bukan Tuhan. Fasik adalah yang di mulut ngakunya nyembah Tuhan tapi prakteknya nggak nyambung. Itu fasik. Ngaku Kristen tapi nggak Kristen. Ya kalaupun Kristen, prosetan. Kristen prosetan. Pernah dengar? Dan aliran baru nih. Mayoritas pengikutnya banyak. Tapi nggak ada yang ngaku, nggak ada yang nyadar. Ya, lebih pro sama setan, lebih nurut sama iblis dan sama hawa nafsunya sendiri. Sama Tuhan nggak pernah bisa nurut, susah. Tapi di mulut ngakuin Kristen. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan kita yang tadinya cuma ngaku Kristen, jadi sungguh-sungguh Kristen, nggak lagi fasik, nggak lagi pura-pura. Ya. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, dia mendisiplin kita supaya kita meninggalkan hidup yang seperti itu. Dan apa? Meninggalkan juga keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, orang yang dipenuhi dengan keinginan duniawi nggak akan jadi orang yang berhikmat. Dia akan dengan mudah melepaskan yang penting, berharga untuk sesuatu yang kurang penting, cuman tapi enak. Ya sesuatu yang sementara, kayak siapa contoh di Alkitab? Esau.
Melepaskan hak kesulungan yang dia nggak bisa ambil balik lagi. Cuman buat apa? Semangkok sop Brenebon. Gila nggak? Mudah-mudahan Brenebon babi tuh. Kalau nggak enak banget kan Brenebon kalau nggak pakai babi, bener nggak? Apaan nih kan gitu? Bener? Itu pasti Brenebon babi tuh. Sampai dilepas hak kesulungan. Itu contoh keinginan duniawi. Dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia mendisiplin kita, mendidik kita biar kita tuh terluput dari semua itu. Sehingga kita bisa hidup bijaksana, ngerti. Ya buat apa? Ya bukan jodoh namanya kalau lu mesti tinggalin Yesus buat dapetin dia. Itu bodoh namanya. Beda satu huruf tuh, beda jauh. Jodoh sama bodoh ya kan? Beda dikit tuh. Kayak doa sama dosa kan beda satu huruf doang loh. Kayak penjahat sama penjahit. Beda satu huruf, penghasilannya juga beda jauh loh. Lebih banyak yang penjahat. Tapi karena kita bijaksana, maka kita tahu ini bukan tentang memilih yang enak dan gampang, tapi tentang memilih yang benar. Bukan cuma yang rasanya baik, karena yang baik belum tentu benar. Yang menurut lo baik belum tentu benar, tapi kebenaran belum tentu enak. Rasanya aduh, emang mesti ya buat kebaikan kita. Ya. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nggak kayak orang-orang yang lain yang hidupnya begajulan. Kita anak-anak Tuhan. Karena apa? Yang mendidik kita. Ingat, dia mendidik orang yang dianggapnya sebagai anak. Dia nggak mendidik semua orang. Jadi kalau diomelin, kalau kena batunya, kalau dihajar, bersyukur. Nanti kita dianggap anak. Jangan protes. Kok dia enak banget nggak dia bapain? Ya kan? Kalau kita nakalnya bareng, kok cuman gue yang ditilang? Gitu misalnya. Nerobosnya bareng, kok cuman gue yang ditilang pak? Gitu. Ya bersyukur biar lu bertobat. Ya, kita nakalnya berjamaah, kenapa cuman gue doang yang dihukum? Ya, aku pernah mengalami itu teman-teman pas masih sekolah dulu, kelas 3 kayaknya, kelas 3 ya. Kita nakal rame-rame tuh. Karena sekolahku di sebelah sekolah Alkitab yang papa ngajar di situ. Ya, sebut saja Petamburan ya. Nama sebenarnya bukan Seminari Betel Petamburan, papa ngajar di sana, sekolahku di sebelahnya tuh Betel. Nakal tuh kita rame-rame. Kepala sekolah udah kesel tuh tadi menelpon polisi. Saking nakalnya banyak, kelas 3 udah telepon polisi. Kelas 3, anak sekarang paling masih ngapain sih? Zaman dulu badung-badung. Zaman sekarang juga sih, cuman gak ketahuan aja badungnya. Soalnya di sosial media rame badungnya biasanya. Ya kan? Akhirnya ditelepon orang tuanya masing-masing, diteleponin suruh jemput anaknya. Bayang itu masih di sekolah loh. Kita di strap, ditaruh di lapangan, dijemur. Ini kayak ikan asin. Biar kalau digoreng renyah kan gitu. Ya. Udah bete tuh. Yang datang duluan tebak siapa? Bapak gue lah, orang dia ngajar di sebelah. Datang langsung nyampe. Terus pas dia nyampe langsung dia nyamperin saya, dijewer gitu. Saya langsung kayak dalam hati saya, kok gue doang yang dijewer, kan makan rame-rame. Bener gak? Ngerasa gak adil dong. Kok gue doang yang dijewer? Jawabannya sederhana, kan yang anaknya dia cuma elu nyong. Yang lainnya bukan anaknya dia. Dan kita suka membandingkan diri kita sama orang lain kan. Kenapa sih kita kena batunya? Kenapa sih kita tertangkap basah? Kenapa sih kita didisiplin? Kenapa sih kita? Ya lu anaknya, itu alasannya. Jadi bersyukur kalau kita ketangkap. Ya kalau kita yang bahasa ketangkap dalam bahasa Kristen namanya terpilih. Chosen ones. Bersyukur. Ada amin. Mulai bisa ngelihat ya, jadi gak usah ngiri sama yang lain. Kita harus bersyukur justru kita gak dibiarin sama Tuhan. Berarti kita walaupun udah nakal masih dianggap anaknya, makanya diomelin terus. Didisiplin. Oke. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Apa anda artinya panjang banget ayatnya? Bener gak? Lo kan kayak, gimana? Gini, teman-teman kalau Alkitab kalian pakai Holy Bible yang warna coklat, YouVersion, oke, angkat. Ini kita profetik dikit lah. Enggak profetik, ini cuma pengen memanfaatkan yang ada di tangan lo, oke? Menghindari lo jadi strawberry. Teman-teman, ada terjemahan Alkitab namanya BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Coba lo cari. Lo ganti dulu versi lo, kalau belum di-download. Bentar ini. Ya, bentar. Nah ini menghindari kalian jadi strawberry ya, karena semuanya ada di depan. Semuanya ada di depan contekannya, itu bikin kalian jadi strawberry, semuanya disuapin. Tahu strawberry, ketekan dikit mejret. Nggak terbiasa untuk berproses, ditolak.
Nyari apa aja langsung dapet, karena langsung dicari, langsung di search, toto udah nyampe rumah. Zaman dulu, di setengah mati. Lu nyari, tokonya katanya ada di sini, sampai sana udah jauh-jauh, nggak tahu tokonya udah tutup. Kalaupun buka tokonya, barangnya habis. Elah, balik lagi nggak dapat apa-apa, yang gitu-gitu kan. Zaman sekarang mau terlalu gampang. Ya, jadi biar nggak jadi strawberry, kerjain dikit ya. Titus 2 ayat 13 BIM Kak, bahasa Indonesia masa kini, untuk anak-anak Tuhan zaman now. Alright. Ditulis gini, biar kita ngerti arti yang tadi. Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harap-harapkan itu. Hari apa sih? Pada hari itu, dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus. Yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat kita. Kita menantikan penggenapan. Kita menantikan hari itu. Kenapa? Karena di hari itu kita akhirnya didapati bukan orang gila. Kita didapati sebagai orang benar. Karena selama ini ketika kita beriman sama Yesus dibully sama orang-orang lain. Lebay lo, sorohani, terlalu agamis, nggak nasionalis, nggak pluralis, lupa cukuralis, apalah kata dunia aneh-aneh aja. Semuanya, benar gak? Kita dianggap berlebihan. Biasa aku juga Kristen kok. Kenapa sih lu mesti gitu-gitu banget? Ya, habis dia gitu-gitu banget sih. Dia pakai mati di salib sih. Ya kalau Tuhan-Tuhan yang lain kan kagak gitu dalam tanda kutip. Belajarin agama yang lain, gak ada yang kayak dia tuh gak ada. There is none like you. No one else can love. Touch my heart like you do. Gak ada yang kayak Yesus, cuma satu dia. Dan dia gitu-gitu banget. Bisa gak gue gini-gini doang kalau dia gitu-gitu banget? Gak bisa. Makanya gue gitu-gitu banget sama dia. Kenapa? Kan dia gitu-gitu banget sama gue. Dia sampai mati disalib buat gue. Ya, dan dalam iman kita sekarang kita selalu dibully. Dianggapnya lebay, sok rohani, si paling benar sendiri, monopoli keselamatan, ya, panitia penyambutan kedatangan Yesus kedua kali, panitia sorga, orang dalam, apa diledekin mulu. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan tuh. Ya kan? Tapi akan tiba hari di mana kita didapati kita yang benar. Sekarang kita bisa rasa gitu, kadang kalau orang lain berlawanan arah kita kan sempat ngerasa apa gue lebay kali ya. Kok yang lain gitu-gitu aja gitu loh. Akhirnya kita tergoda untuk nggak rohani juga sama kayak mereka. Tapi apa kita menantikan hari penggenapan itu, di mana Kristus menyatakan kemuliaannya. Dia membuktikan bahwa dia beneran Tuhan, bukan halusinasi kita. Bukan Tuhan yang, bukan manusia yang kita tuhankan, tapi dia benar Tuhan yang jadi manusia. Dan dia akan menunjukkan dirinya di hari itu. Dan kita menantikan hari itu. Hari penggenapan disebutnya. Penggenapan siapa dia, dan bahwa iman kita tidak sia-sia. Sampai momen itu kita akan terus bergumul untuk mengira, benar gak ya gue? Jangan-jangan itu yang benar. Jangan-jangan bukan Yesus. Kalau bukan Yesus siapa lagi? Ya? Ada yang lebih jelas dari Yesus? Nggak ada. Yang rekam jejaknya paling jelas ya Yesus. Ya. Ada yang lebih jelas dari Yesus? Nggak ada. Yang lebih mahal banyak. Yang lebih jelas nggak ada. Ya. Tapi nggak ada yang seberharga Yesus. Lanjut lagi ya. Kita balik lagi ke ayat 14. Nah ini jadi ngerti ya 13-nya. Kalau nggak tadi kepanjangan tuh kita gimana bacanya. Ya. Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harapkan itu. Pada hari itu dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus. Yaitu Allah Maha Besar dan Raja Penyelamat. The fulfillment. Hari yang kita harapkan itu. Akhirnya kita dapati bukan orang lebay dan gila. Karena dunia akhirnya melihat, oh iya benar ternyata si Tuhannya Kristus nih yang benar nih. Kan gitu. Sekarang bisa berdebatkan, bisa dibully. Tapi nanti itu sebuah kenyataan yang mesti diterima. Makanya akan dibilang akan momen dimana semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Antara lu berlutut karena emang lu menyembah dia dari sekarang, atau karena kaki lu dipatahin dan mesti berlutut di hadapan Sang Raja. Sekarang kebenaran bisa diperdebatkan. Tapi percayalah kebenaran sebelum dia jadi kenyataan yang mesti lu terima. Right? Oh iya deng, aduh gue salah. Udah percuma udah ngomong gitu di hari terakhir mah. Ya, oke dari hari ini kita sungguh-sungguh. Kita sampai dididik sama Tuhan, didisiplin sama Tuhan. Siapa dia? Ayat 14 dijelaskan siapa dia. Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, Yesus. Untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan.
Dan apa? Untuk menguduskan kita bagi dirinya. Menguduskan bagi dirinya itu artinya apa? Set apart, kita dikhususkan, dipisahin. Ya. Untuk menguduskan bagi dirinya, untuk mengkhususkan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ciri-ciri anak-anak Tuhan, rajin berbuat baik. Ya, bukan perbuatan baik kita yang bawa kita ke sorga, tapi kita diselamatkan, dipastikan keselamatannya, makanya kita berbuat baik. Kita baik sama orang yang jahat sama kita, itu alasannya. Kenapa? Karena ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Alasan saya baik sama orang, karena Tuhan terlalu baik sama saya. Bukan biar saya dibaikin sama orang. Jadi kalau kita baik sama orang biar dia baikin kita, kalau dia jahatin kita kecewa kan. Tapi kita kan gak berbuat baik karena biar dibaikin sama orang, enggak. Kita berbuat baik karena Tuhan terlalu baik sama kita. Dan ini ciri-ciri anak-anak Tuhan yang dikhususkan bagi Tuhan, umat pilihannya. Miliknya sendiri, yang menjelaskan kenapa kita sampai ditebus. Sederhana, kita miliknya. Of course kita ditebus. Ya kalau kita cuma debu dan tanah yang dari debu akan kembali menjadi debu, ya dibiarin aja. Udah debu, ngocol lagi, nyolot lagi, bener, diamin aja. Tapi karena kita miliknya sampai ditebus. Ya, aku pakai ilustrasi sederhana, teman-teman siapa yang suka nonton konser? Nggak apa-apa, nggak usah konser rohani kok, konser aja, konser secara umum. Dangdut juga nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Ya. Zaman dulu gue kalau nonton konser, gue demen banget nonton konser. Kalau nonton konser, gue pasti kehilangan handphone. Selalu. Pasti tuh. Ya. Nah satu momen aku inget handphone tuh handphone jadul. Waktu itu handphone pertama yang gue punya itu dari limbahan nyokap gue. Right, masih zaman dulu banget. Hilang nonton. Ya. Tapi karena itu handphone pertama, berharga kan. Banyak nomor-nomor penting, nomornya mama, nomor papa, nomor semuanya. Ada dokter ini dan segala macam dan teman-teman. Wah, sampai gue teleponin yang nyopet, tau gak lo? Di mana? Ya, saya yang punya HP nih, panik dia mau tutup, gue ada diangkat lagi. Sorry bang, gini-gini, saya balikin HP-nya. Enggak, saya nggak mau balikin dulu. Enggak, gue sorry. Gue bayarin HP gue. Bayangin tuh, ketinggalan zaman modelnya, setengah mati. Ngapain sih orang pasti bilang kayak, saya bayar pakai harga baru, gue sampai ngomong gitu. Kenapa? Berharga buat gue. Walaupun dengan duit yang sama ditambahin dikit, gue bisa beli yang lebih baru. Tapi itu bukan HP gue yang mesti gue beli tadi. Yang lebih baru itu bukan HP gue yang dicopet tadi. Ini makanya gue keluarin duit gue untuk beli HP gue sendiri. Kenapa? Karena berharga. Milik saya. Sama. Kenapa dia sampai mati menebus kita di kayu salib? Sederhana, karena kita miliknya. Berharga. Menurut dunia gak berharga, menurut lo sendiri juga lo masih meragukan keberhargaan lo. Tapi menurut dia lo berharga di matanya. Nah ini yang bikin gue Kristen. Ya bahkan ketika dunia gak menghargai dan gue gagal menghargai diri gue sendiri, Tuhan memandang gue berharga. Kristus buktinya. Ini kayu salib, dia membuktikan itu. Menyerahkan dirinya untuk kita, membebaskan kita dari segala kejahatan. Menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15 ayat terakhir. Beritakanlah semuanya itu. Ya kasih tahu ke semua orang. Ya lagu Natal bilang apa? Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere go. Tell it on the mountains that Jesus Christ is born, alive, disalib, bangkit, naik ke sorga. Dan dibilang kalau sorga udah siap mau jemput lagi. Beritakan terus itu. Tell everyone. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Artinya apa? Kewibawaan berasal dari mana? Hati yang yakin. Teman-teman mungkin kita gak terlalu banyak tahu teologi, tapi kalau kita yakin bahwa Yesus Tuhan, apa yang kita bagikan pasti meyakinkan. Kenapa? Karena kitanya yakin. Ya makanya apa? Belajar lebih dalam. Kalau bisa sekolah. Biar makin yakin. Dan sehingga bisa apa? Bisa lebih meyakinkan orang lagi. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Gini, kenapa orang ngerendahin kita? Satu, biasanya karena kita masih muda. Itu umum.
Ya, tapi gini, kalaupun kita udah nggak muda lagi kayak saya, tahun ini saya 40 umurnya. Right? Gini, kenapa orang ngerendahin kita? Karena hidup kita biasanya serampangan. Hidup kita murahan, begajulan, orang pasti kayak, ngemeng aja lu bau, kan gitu, diremehin. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh, rajin berbuat baik, kita menghidupi apa yang kita percaya, beneran Kristen, ya orang juga bahkan yang bukan Kristen aja pasti dengerin. Kenapa? Karena ini orang baik nih. Ini orang nih, jujur nih orang nih. Ya, ini orang dahsyat nih, masih muda tapi jadi teladan. Bahasa berapa tahun belakangan tuh namanya influenza. Bukan influenza, penyakit influencer. Right? Orang-orang yang berpengaruh. Ya, padahal bisa jadi masih muda tapi nggak dianggap rendah. Kenapa? Karena apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan. Susah untuk ngerendahin orang yang jadi teladan. Susah. Walaupun masih kecil. Walaupun masih junior. Ya, susah nganggap anak ingusan masih ingusan kalau dia jadi teladan. Kita aja sampai gila nih anak. Masih muda tapi udah hebat banget. Terinspirasi bahkan kita sama yang lebih muda. Dan itu yang dimaksudkan Tuhan bagi hidup kita. Ya. Dia memaksudkan kita untuk apa? Lagu zaman dulu tuh, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar. Terus buat apa? Buat nyari perhatian? Bukan. Buat membawa banyak orang kepada Yesus. Dunia ini gelap. Ketika ada yang bersinar pasti datang semuanya. Pengen tahu ada apa. Ya kan? Kalau kita sama persis sama dunia ini gak ada yang pengen tahu. Orang udah ketebak. Paling ntar lagi kasus bocahnya. Kan gitu. Udah ketebak. Ya. Ntar lagi juga murtad dia. Udah ketebak. Tapi kita enggak. Ya, godaan boleh datang, cobaan boleh ada, tapi kita tetap percaya sama Yesus. Tetap sungguh-sungguh karena kita tahu kita ini dipilih, kita ini miliknya. Kita didisiplin, dididik, ditentukan. Ya, untuk apa? Untuk jadi terang dunia. Untuk bawa banyak orang kepadanya. Dan penggenapannya, fulfillmentnya di hari terakhirnya baru kita ketahuan, baru kita yang benar. Ya, tapi sekarang jangan nyerah, kita udah baca. Ya teman-teman, indahnya baca Alkitab tuh seperti ini. Kayak lu, siapa yang suka nonton bola? Berikutnya nih, ini berhala nomor 1 di dunia, sepak bola. Sepak bola tuh agama nomor 1 di dunia. Oke, nomor 2 baru agama-agama yang lain. Ini orang tuh bisa KKR di stadion tuh. Kalau lagi sepak bola, dahsyat sampai nggak ada yang suruh, angkat tangan sendiri. Pas gol sampai nangis-nangis gila. Mengalami jamahan. Dahsyat. Sampai ada pingsan-pingsan kalau taruhan gitu. Gila. Dahsyat bener. Bisa nonton bola bisa segitu heboh pas kebaktian, buset, diem aja, gue juga bingung kenapa ini orang-orang. Right? Ngerayain hal yang nggak perlu, yang mesti dirayain biasa aja. Padahal lagunya apa? Rayakan. Yesus, rayakan kayaknya gini. Apa sih? Nggak jelas. Mulutnya ngerayain, badannya nggak nyambung. Kenapa lu error? Nggak sinkron. Ya kenapa? Karena nggak percaya apa yang dinyanyiin. Beda kalau percaya apa yang dinyanyiin. Apalagi ngalamin apa yang dinyanyiin, beda lagi. Beda lagi. Semua argumen sekuat apapun kalau lu udah pernah ngalamin Tuhan, mental. Perdebatan sehebat apapun mental. Lo kan bilang, stop. Cuma lu mau ngomong apa? Gue udah ngalamin Tuhan. Lu ngomong miring tentang dia, lu mau fitnah dia. Urusan lu, tapi gue udah ngalamin Tuhan. Gue gak bisa percaya apa yang lu bilang. Gue ngalamin sendiri. Right? Dan itu yang kita rindukan. Dan itu yang mesti kita alami sehingga apa, kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Baca Alkitab sampai habis itu kayak kalau lu nonton bola, lu udah tahu skor akhirnya. Enak ya? Lebih tenang nontonnya. Namanya siaran tunda. Ya kan? Bolanya biasanya 2:30 pagi nih. Jam ngantuk tuh. Ya, cuman orang gila bola yang bisa nonton bola 2:30 pagi. Orang yang cuma suka bola pasti rebah. Belum ada yang tumpang tangan, dia rebahan sendiri, pasti ketiduran. Cuman orang yang gila bola yang bisa nonton bola jam segitu. Nah, sama kayak orang yang cuma gila sama Tuhan doang yang kebaktian jam 4. Itu pasti rebah tuh kalau gak gila sama Tuhan tuh. Ngantuk. Ya, berat. Jam-jam paling berat di hari Minggu tuh 2:30, 3:30, 4, jam-jam segitu tuh. Dan kalau kebaktian jam segitu pasti gila sama Tuhan tuh. Ya kayak kalian jam 3. Wah, dahsyat. Right?
Karena gue gak kuat nonton bola, biasanya gue nontonnya pagi. Karena gini, gue juga gak kuat, hati gue tuh kecil. Kalau gue nonton bola, bisa kayak mau pingsan rasanya. Dia yang main bola, gue yang capek, tau gak lo? Itu terjadi. Gue ngebayangin kok gue lari kayak gitu, gila, capek banget. Gitu. Ya kadang sampai ujung, nggak gol, kecewanya kayak apa, gue ikut-ikutan tuh ke bawah semua, right? Akhirnya apa, karena gak kuat juga, gak sampai gila-gila bola amat, akhirnya ketiduran. Nah pagi-pagi biasanya diulang lagi tuh. Ya. Nah biasanya karena udah tahu skor akhirnya di Twitter, kan gitu udah muncul ya. Udah tahu, jadi lebih enak nonton, lebih tenang, nggak lebih deg-degan. Padahal di sepanjang pertandingan, pemain gue cedera, kartu merah 2 orang, tim gue, wah pokoknya hancur-hancuran. Tapi apa? Gue lebih tenang, kenapa? Karena lu tahu skor akhirnya. Baca Alkitab tuh kayak gitu. Ya, baca Alkitab membangkitkan iman kita sehingga kita tahu skor akhirnya tim Kristen yang menang. Kan ada tim Kristen sama anti Kristus. Ada 2 tim dong tuh. Ya, kenapa kita nggak tinggalin Yesus? Karena kita tahu tim Kristus yang udah pasti menang. Kalau udah tahu skor akhirnya beda. Ketenangan dalam menjalaninya, dalam menjalani pertandingan juga sama. Sepanjang tahun ini kalau kita tahu hidup kita di tangan Tuhan dan udah tahu skor akhirnya, pengikut Kristus yang menang, Kristen yang menang, kita akan tetap ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Lagu zaman dulu yang jadi lagu baru buat yang baru dengar. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa? Udah tahu skor akhirnya. Cuman orang geblek yang udah tahu skor akhirnya pindah tim di tengah jalan. Cuman gara-gara digaji lebih gede. Cuman gara-gara ketemu jodoh. Tapi jodoh. Bodoh kalau mesti tinggalin Yesus buat dia, itu bodoh guys. Come on. Makanya dibaca biar lu tahu skor akhirnya. Biar di dalam bahkan penderitaan sekalipun lu bisa merayakan kemenangan Kristus. Ya dong. Gak ada yang bisa bikin kita gak bersuka cita tuh. Gak ada. Ya. Nah ini aku rindu bagikan. Aku berdoa biar ini bisa jadi modal kita buat setahun ke depan. Menjalani 2024 yang kita masih bayang-bayang. Bayang-bayang, enggak pasti. Ya. Kemana, ngapain, enggak terlalu penting. Yang penting sama siapa. Itu yang paling penting. Ini kita menjalani tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalin dia yang enggak pernah tinggalkan kamu. Ya. Biar terjadi penggenapan itu dalam hidup kita. Ya, sampai pada waktunya dia dinyatakan sungguh-sungguh benar dan kita didapati sebagai orang-orang yang benar-benar benar, bukan orang-orang yang fanatik dan lebay dan enggak. Ya. Firman Tuhan. Jadi kalau dididik, didisiplin sama Tuhan, jangan sedih, justru harus bersyukur. Ya. Jadi nih, gue bikin kaos ya, diajar karena disayang ya. Enggak jadi. Nah. Yuk kita, musisi boleh maju ke depan mainkan lagu sedih, supaya saya terdengar lebih rohani. Ya aku jemput teman-teman bangkit berdiri. Aku gak tahu pergumulan kalian apa. Ya godaan untuk meninggalkan Yesus seperti apa saya gak ngerti. Di umur-umur segini ada yang lagi ditaksir-taksir sama cowok yang lucu dan imut dan cool, cuek. Aku tuh gitu, aku tipenya tuh yang cuek. Gue bilang, oh ya terus dicuekin kenapa bete? Kan tuh tipe lo. Kan suka aneh gitu loh. Ya demennya bad boy. Anak Tuhan demennya bad boy. Dia diperlakukan bad gak suka. Ya lu itu tipe lu kali. Lu yang suka. Cari tuh anak yang gak anak baik-baik di gereja yang cowok baik-baik gak laku. Dianggapnya culun. Kasihan yang udah hidup baik-baik. Ya udah cari yang baik-baik lah. Kenapa mesti yang nakal-nakal sih? Ini gue gak tahu kegodaannya apa untuk meninggalkan Yesus tahun ini. Untuk menjauhi penggenapan Tuhan dalam hidupmu, aku gak tahu godaannya apa. Ini karena tadi bisa jadi jauh ya. Jaraknya 10 juta sama 750.000 itu kan jauh ya. Jauh banget. Tapi kita tahu Jesus is worth it. Ya, dia itu segalanya buat kita. Dia itu yang paling berharga. Segalanya artinya gini, kalau gue gak punya dia, kalau gue kehilangan dia, gue gak punya apa-apa. Itu arti segalanya. Bukan sesuatu yang layak dipertimbangkan, tapi sesuatu yang gak boleh dilepaskan. Segalanya. Ini kita semua merindukan penggenapan, apapun arti penggenapan dari sesuatu yang kau rasa sebagai janji Tuhan atas hidupmu. Ini hanya bisa terjadi ketika kita stick with Him as He stick with us. Kita terus bersama dengan Dia seperti Dia terus bersama dengan kita. Kita tidak pernah tinggalkan Dia yang kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Ya, tentu kita berdoa sendiri sama Tuhan, izinkan aku pimpin. Tuhan, ini kami dengan segala keraguan kami, dengan segala mungkin kefasikan kami, dengan segala keduniawian kami. Di tengah semuanya yang ada ini, Engkau tetap mengasihi kami dan meyakinkan kami bahwa Engkau punya sesuatu yang besar, yang Kau rindu genapi melalui kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami. Thanks for not giving up on us. Thank you, karena gak pernah nyerah sama kami. Dan di waktu itu Tuhan, kami kembali rededikasi hidup kami kembali, mengabdikan hidup kami kepadamu. Kami gak mau tinggalin Tuhan, karena kami tahu Engkau segalanya bagi kami. Kalau kami lepaskan Engkau, kami gak punya apa-apa. Roh Kudus, bantu kami untuk berjalan dalam iman, kebenaran, keadilan, ibadah, beribadah kepada Tuhan. Dijauhkan dari kami menyembah berhala, mengejar yang gak penting. Biar kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu, dan semua akan ditambahkan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Selamanya Bapa kami, selamanya mengasihi kami. Makasih ya Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami rindu jadi orang-orang yang selalu berbuat baik, seperti yang Engkau maksudkan, seperti yang Engkau perintahkan, biar kami didapati selalu taat apapun keadaannya. Kami memilih Yesus lebih dari yang lain. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. God bless, thank you.